Kau cari motor ini, hanguskan. Baik, bos. Kurang ajar, berani sekali orang ini. Bre, lihat Bre, kalian harus lihat ini. Mon, awas mobil, Mon. Di video kali ini kita akan membahas dan menganalisis alur cerita dari part 6, 7, dan 8 dari Satu Titik Menghitam, sekaligus mencoba memprediksi apa yang kemungkinan besar akan terjadi di part 9 nanti. Tapi sebelum kita mulai, perlu diingat bahwa semua pembahasan di video ini hanyalah teori dan spekulasi berdasarkan cerita yang sudah ada, bukan kebenaran mutlak. Jadi anggap saja ini sebagai hiburan dan bahan diskusi bersama. Kita mulai dari rangkuman singkat dulu. Di part 6, kita mulai melihat adanya kejanggalan besar dalam cerita, terutama terkait sosok Pak Syahid. Meskipun sebelumnya dikabarkan sudah meninggal, ternyata ada indikasi kuat bahwa beliau masih hidup. Hal ini diperkuat dengan penemuan koran dan juga penyelidikan dari para tokoh utama yang mulai mencurigai adanya sesuatu yang disembunyikan. Selain itu, muncul juga dugaan bahwa Lurah Wena terlibat dalam penyerahan lahan kepada Alex. Bahkan sempat muncul teori bahwa semua ini adalah bagian dari skenario besar, di mana Lurah Wena pura-pura melawan Alex untuk menutupi keterlibatannya. Namun semua ini masih belum memiliki bukti yang kuat. Masuk ke part 7, cerita mulai memberikan twist yang cukup mengejutkan. Kita akhirnya mengetahui bahwa Pak Syahid memang masih hidup, tetapi berada dalam kondisi yang sangat tertekan. Ia diawasi, dikontrol, bahkan harus berpura-pura bisu demi menjaga rahasia. Ini menandakan bahwa ada kekuatan besar yang benar-benar mengendalikan situasi. Di sisi lain, Lurah Wena memberikan penjelasan yang cukup masuk akal. Ia mengaku bahwa penyerahan lahan bukan karena pengkhianatan, melainkan strategi untuk melindungi warga dari ancaman kelompok Alex yang sangat berbahaya. Bahkan disebutkan bahwa kelompok ini tidak segan untuk menghilangkan nyawa siapa saja. Namun yang membuat situasi semakin rumit adalah fakta bahwa Alex sendiri secara diam-diam memerintahkan agar keberadaan Pak Syahid tetap dirahasiakan. Bahkan jika rahasia ini terbongkar, ia tidak ragu untuk menghabisi Pak Syahid dan siapapun yang mencoba mengungkap kebenaran. Masuk ke part 8, ketegangan semakin meningkat. Salah satu karakter berhasil menyusup ke markas Alex dan mendapatkan sesuatu yang diduga sebagai bukti penting. Namun situasinya sangat berbahaya karena keberadaannya hampir diketahui. Di saat yang sama, konflik antar kelompok juga mulai memanas. Beberapa kelompok mulai bergerak dan terlihat bahwa situasi di kampung sudah semakin tidak terkendali. Lahan sudah hampir habis diratakan, dan waktu untuk bertindak semakin sempit. Yang paling menarik adalah ditemukannya petunjuk kecil seperti kunci motor yang tertinggal. Bagi sebagian orang ini mungkin hal sepele, tapi bagi Alex ini adalah awal dari pelacakan. Artinya, orang yang menyusup ke markasnya kini dalam bahaya besar. Sekarang kita masuk ke bagian analisis dan prediksi untuk part 9. Kemungkinan pertama yang paling besar adalah nasib dari karakter yang berhasil menyusup ke markas Alex. Jika ia berhasil melarikan diri dan membawa bukti tersebut, maka di part 9 kita mungkin akan melihat pengungkapan besar-besaran tentang siapa dalang sebenarnya di balik semua ini. Namun jika ia tertangkap, maka situasinya akan berbalik. Ia bisa menjadi sandera berikutnya, dan bukti yang sudah didapatkan bisa hilang begitu saja. Kemungkinan kedua adalah terkait nasib Pak Syahid. Mengingat Alex sudah memberikan perintah tegas untuk menghabisinya jika situasi menjadi tidak terkendali, maka ada peluang besar bahwa Pak Syahid akan menjadi korban untuk menutup semua jejak. Jika ini benar terjadi, maka cerita akan masuk ke fase yang jauh lebih gelap dan penuh balas dendam. Kemungkinan ketiga adalah terungkapnya identitas asli Lurah Wena. Sampai saat ini, posisinya masih abu-abu.
Di satu sisi terlihat seperti melindungi warga, namun di sisi lain tindakannya juga mencurigakan. Part 9 kemungkinan akan menjadi titik penentu apakah ia benar-benar berada di pihak yang benar atau justru bagian dari rencana yang lebih besar. Kemungkinan keempat adalah pecahnya konflik terbuka antara semua pihak. Dengan semakin banyaknya informasi yang terungkap dan tekanan yang terus meningkat, sangat mungkin akan terjadi bentrokan besar antara kelompok Alex dan pihak yang mencoba melawan. Ini bisa menjadi awal dari perang yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, detail kecil seperti kunci motor tadi bisa menjadi pemicu kejadian besar. Karena dari situlah Alex mulai menyadari bahwa markasnya sudah disusupi. Ini berarti perburuan akan dimulai, dan karakter yang terlibat harus bergerak lebih cepat sebelum semuanya terlambat. Dari semua kemungkinan ini, satu hal yang pasti adalah bahwa part 9 akan menjadi salah satu episode paling krusial dalam cerita ini. Banyak rahasia yang sudah terlalu dekat untuk terungkap, dan setiap keputusan yang diambil oleh para karakter akan menentukan arah cerita selanjutnya. Sekali lagi, semua yang kita bahas di video ini hanyalah prediksi dan analisis berdasarkan cerita yang sudah ada. Tidak ada jaminan bahwa semuanya akan terjadi sesuai dengan yang kita pikirkan. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update berikutnya. Dan coba tulis di kolom komentar, menurut kalian Lurah Wena itu sebenarnya baik atau jahat? Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.